Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Al-Wafi dengan NIM 2436718 dalam mata kuliah pengantar bisnis yaitu Mid Exam yang mana di sini saya mengambil materi Human Resource Management. Saya akan menjelaskan materi mengenai Human Resource Management yang dimana Human Resource Management atau manajemen sumber daya manusia adalah strategi yang disusun secara komprehensif untuk mengatur sumber daya manusia beserta lingkungan kerja yang ada di dalam perusahaan. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan potensi tiap individu dalam perusahaan secara lebih efektif. Di sini ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam Human Resource Management. Yang pertama yaitu job analysis. Job analysis adalah job analysis atau analisis pekerjaan adalah proses memahami secara menyeluruh persyaratan peran pekerjaan tertentu bersama dengan keterampilan utama, peran, tanggung jawab, proses tempat kerja, hierarki organisasi, dan lain-lain. Setelah melakukan penelitian tersebut untuk menghasilkan deskripsi pekerjaan yang relevan, analisis pekerjaan melibatkan pengumpulan informasi terkait pekerjaan dan menyoroti persyaratan dasar yang dibutuhkan karyawan untuk berhasil memenuhi peran dan profil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh perusahaan. Analisis ini memberikan gambaran umum tentang kualitas fisik, emosional, dan terkait manusia yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan dengan sukses. Job analisis tersebut terdapat dua, yaitu job description dan job spesifikasi. Job deskripsi ini yaitu bagaimana sebuah perusahaan menawarkan sebuah pekerjaan. Jadi dideskripsikan bagaimana posisinya, jabatan, lokasi, pekerjaannya seperti apa. Dan job spesifikasi yaitu bagaimana spesifikasi seorang yang cukup atau minimalnya untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Selanjutnya dalam Human Resource Management, yaitu di sini ada struktur organisasi. Contohnya, seandainya struktur organisasi tersebut kosong di salah satunya, maka diperlukan uh, rekrutmen karyawan baru. Di sini rekrutmen itu ada dua, yaitu rekrutmen internal. Rekrutmen internal dapat dilakukan melalui promosi, rotasi, atau bahkan demosi. Salah satu keunikan dari rekrutmen internal ini adalah adanya senioritas, di mana biasanya karyawan yang lebih senior dan berkompetenlah yang didahulukan untuk mengisi jabatan yang kosong tadi tersebut. Yang kedua, ada rekrutmen eksternal. Dari namanya sudah terlihat bahwa rekrutmen eksternal adalah proses mendapatkan karyawan baru untuk mengisi posisi yang kosong dalam perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengiklankan sebuah posisi pekerjaan supaya orang tertarik untuk mengisi posisi kosong dalam perusahaan tersebut. Bagaimana cara menseleksi karyawan? Di sini ada macam-macam uh, cara seleksi karyawan. Pertama, seleksi surat lamaran. Kedua, pemeriksaan resume, tes keterampilan, tes kepribadian, wawancara, yaitu yang simulasi pekerjaan, tes kesehatan, penilaian soft skill, dan terakhir pemeriksaan portofolio. Jadi bagaimana proses dalam seleksi karyawan tersebut? Proses rekrutmennya yaitu yang pertama kita harus mempublikasikan lowongan pekerjaan tersebut. Kita harus mengiklankannya supaya orang-orang dapat tahu ada pekerjaan yang posisinya kosong dalam perusahaan kita. Setelah mengiklankan, tentu banyak orang-orang yang melamar ke perusahaan kita. Yaitu yang kedua, kita harus menyaring lamaran tersebut. Pilihlah lamaran dengan kompetensi yang paling baik yang menurut Anda tepat dalam mengisi posisi pekerjaan yang kosong. Yang ketiga dilakukanlah setelah penyaringan tersebut wawancara. Wawancara dilakukan menanyakan kepada pelamar apa saja kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh pelamar tersebut. Yang keempat, melakukan penilaian terhadap calon pelamar pekerjaan tersebut
Yang kelima, memeriksa latar belakang. Apakah bagaimana pekerjaan pelamar tersebut sebelumnya di perusahaan lain, misalnya. Yang keenam, menentukan keputusan. Setelah dilakukan beberapa seleksi tersebut, diputuskanlah mana calon karyawan yang akan dipilih untuk mengisi posisi di perusahaan yang kosong. Dan yang terakhir yaitu kita harus melakukan penawaran dan negosiasi. Penawaran dan negosiasi penting dilakukan uh, oleh antar perusahaan oleh perusahaan dan calon karyawan untuk menentukan misalnya gaji yang akan diberikan oleh perusahaan kepada karyawan tersebut dan beberapa benefit lainnya misalnya dijanjikan di iklan sebelum sebelumnya yang membuat pelamar pekerjaan tersebut tertarik bekerja di perusahaan kita. Setelah menyeleksi, tentulah sebelum mulai bekerja dilakukan training terlebih dahulu. Secara umum, ada dua jenis pelatihan yang diberikan perusahaan kepada karyawan untuk mengembangkan keterampilannya, yaitu on the job training dan off the job training. Sesuai namanya, on the job training merupakan training yang dilakukan di tempat kerja, sedangkan off the job training merupakan pelatihan yang berlangsung di luar tempat kerja. Artinya, melalui on-the-job training, karyawan biasanya mengetahui kondisi kerja secara langsung. Berbeda dengan off-the-job training, yang mana umumnya karyawan hanya dibekali pembekalan materi atau simulasi yang dilakukan di luar tempat kerja. Setelah melakukan training, kita harus bisa memotivasi tenaga kerja supaya dapat bekerja dengan efisien dan menyebabkan produktivitas perusahaan berjalan lancar. Motivasi tenaga kerja. Pengertiannya itu di sini ada menurut UNO, motivasi kerja adalah kekuatan dalam diri orang yang mempengaruhi arah, intensitas, dan keteguhan perilaku sukarela seorang untuk melakukan pekerjaan. Yang kedua ada menurut pandangan Wibowo, motivasi kerja adalah proses psikologi yang membangkitkan, mengarahkan, dan ketekunan dalam melakukan tindakan secara sukarela yang diarahkan pada pencapaian tujuan. Jenis-jenis motivasi kerja. Terdapat dua jenis motivasi kerja di sini, yaitu motivasi positif. Dalam motivasi positif, pimpinan memotivasi atau merangsang bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi yang standar. Dengan motivasi positif ini, semangat kerja bawahan akan meningkat. Insentif yang diberikan kepada karyawan di atas standar dapat berupa uang, fasilitas, barang, dan lain-lain. Yang kedua ada motivasi negatif. Dalam motivasi negatif, pimpinan memotivasi dengan memberikan hukuman bagi mereka yang bekerja di bawah standar yang telah ditentukan perusahaan. Dengan motivasi negatif, semangat bawahan dalam jangka waktu pendek akan meningkat karena takut dihukum. Tapi untuk jangka waktu yang panjang dapat berakibat kurang baik karena karyawan uh, hanya takut dikarenakan hukuman yang diberikan atasan. Kesimpulannya, manajemen sumber daya manusia atau human resource management adalah proses strategis untuk mengelola individu sebuah organisasi guna mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Human resource management mencakup berbagai fungsi seperti perekrutan, pelatihan, pengembangan, evaluasi kinerja dan pengelolaan, pemberian kompensasi serta kesejahteraan karyawan. Fokus utama Human Resource Management adalah menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, memastikan karyawan berkembang, serta mengoptimalkan kontribusi mereka terhadap kesuksesan organisasi. Melalui manajemen yang baik, Human Resource Management bertujuan meningkatkan produktivitas, kepuasan kinerja, dan retensi karyawan. Selain itu, Human Resource Management juga berperan penting dalam menjaga kepatuhan terhadap hukum dan regulasi tenaga kerja. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.